Shalom adik-adik remaja. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti kakak yakin bahwa adik-adik remaja di rumah masing-masing pasti sehat-sehat saja. Pasti adik di rumah tetap rajin belajar, tetap rajin membantu orang tua di rumah. Meskipun tidak ada kegiatan belajar di sekolah, tetapi kita tetap belajar di rumah. Jadi adik-adik, kita tetap bersuka cita karena meskipun kita tidak bisa berkumpul di gereja, di ruangan PAUD, tetapi kita bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kita kesehatan, Tuhan tetap memberikan kita kemampuan untuk menghadapi hari-hari kita, dan terlebih Tuhan tetap menjaga kita, melindungi kita dari virus-virus corona ini. Jadi adik-adik, kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kebaktian acara PA ataupun sekolah minggu kelas remaja ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan masih memberkati kami hingga hari ini Tuhan. Tuhan, di tengah situasi virus corona ini, kami anak-anak remaja sekolah minggu di GBKP Runggun Bandar Lampung, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin kami di rumah kami masing-masing, berikan kami kesehatan, berikan kemampuan kami untuk bisa mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dengan baik. Sehingga cerita firman Tuhan hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan terlebih kami dapat melakukannya untuk memberikan suatu ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak remaja, dan juga hamba juga akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan juga memakai. Dan buat adik-adik di rumah juga Tuhan yang memberkati. Tuhan juga tetap memberikan semangat untuk adik-adik di rumah, semangat untuk belajar dan jauhkan segala dari kemalasan Tuhan. Tuhan, ini doa kami adik-adik remaja hari ini siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bimbinglah kami dan tegurlah kami Bapa, kalau kami bermain-main untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Di nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik remaja sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, mari kita mengangkat satu pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia.
kita harus merasa bahagia meskipun tidak kita berkumpul dengan teman-teman kita, tetapi kita tetap bahagia dengan lagu yang kita nyanyikan bersama tadi. Ku rasa hari ini bahagia, hari ini ku rasa bahagia. Jadi meskipun situasi COVID Corona ini, tapi tetap kita mempunyai semangat, kita mempunyai kebahagiaan, kita mempunyai kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita merasa, hari ini kurasa bahagia karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita membuka Alkitab kita. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik remaja di rumah, membuka Alkitabnya. Ayo, buka Alkitabnya dari Filipi 4. Filipi 4 ayat 4 sampai ke 7. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Adik-adik di rumah bisa membacanya di rumah masing-masing ya. Alkitabnya dibuka di Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik, remaja sekalian. Ya, sebelum kita lebih jauh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, adik-adik sekalian, mari kita mengangkat satu pujian lagi, kita bernyanyi lagi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Mari kita bernyanyi dengan judul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, adik-adik, hari ini tema kita, adik-adik remaja, yaitu temanya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera.
Atau dalam kalau kita sering mendengar entah di gereja pendeta sebelum memulai khotbah akan mengucapkan yang namanya damai sejahtera. Nah, sebelum guru-guru sekolah minggu sebelum memulai cerita firman Tuhan pasti mengucapkan damai sejahtera ini. Nah, adik-adik remaja pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa sih, apa sih artinya damai sejahtera itu? Nah, damai sejahtera itu asal katanya dari bahasa Ibrani, yaitu shalom. Shalom artinya. Jadi adik-adik remaja mungkin sampai saat ini udah bertanya-tanya, iya apa sih artinya shalom kak? Apa sih artinya shalom bang? Apa sih artinya shalom pak? Apa sih arti shalom ma? Banyak sekali mungkin adik-adik remaja bertanya-tanya hal seperti itu. Ya apa sih artinya shalom? Ya, hari ini tema kita adalah damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani-nya shalom. Ya, shalom itu asal katanya dari bahasa Ibrani, yaitu shalom. Ya, artinya adalah damai sejahtera. Ya, adik-adik, mungkin adik-adik sudah terjawab ya dengan mungkin pertanyaan, ya apa sih artinya shalom itu? Ya, hari ini sudah terjawab. Shalom itu artinya adalah damai sejahtera. Jadi kalau adik-adik ditanya lagi, ada yang teman adik-adik menanyakan sama adik-adik, apa sih artinya shalom katanya? Shalom itu adalah damai sejahtera. Nah, jadi shalom itu dari bahasa Ibrani. Kalau bahasa Indonesianya adalah damai sejahtera. Seperti itu. Jadi adik-adik, Alkitab kita terambil di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai ke 7. Ini kita tahu bahwa setiap manusia, nah setiap kita manusia biasa, terlebih lagi murid Tuhan Yesus, pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, pasti pernah merasa ketakutan. Nah, begitu juga dengan kita. Kita juga pasti pernah mengalami kegelisahan, kita pernah merasa khawatir, kita pernah merasa ketakutan. Itu wajar, manusia biasa. Tetapi jangan lebih besar rasa kekhawatiran kita, rasa ketakutan kita daripada Tuhan. Tetapi kita harus bisa melawan rasa takut kita harus bisa melawan rasa kekhawatiran kita harus bisa melawan kegelisahan kita, karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah damai sejahtera. Tuhan Yesus itulah shalom di dalam hidup kita. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya pergi kemana-mana, balik ke rumah, jangan langsung masuk begitu aja. Tetapi ketuk pintu, terus masuk. Ketika masuk, bilang shalom. Jangan langsung masuk begitu saja. Itu istilahnya tidak jauh beda dengan maling, pencuri. Pencuri kan seperti itu. Masuk, tidak ada bilang kata-kata, ya udah masuk begitu aja. Jadi adik-adik ketika masuk meskipun tidak ada orangnya, bilang shalom seperti itu. Jadi agar di dalam rumah itu mempunyai damai sejahtera. Biar shalom itu tinggal di dalam rumah itu. Begitu loh adik-adik. Makanya ketika adik-adik nanti entah ke rumah siapa, terus berkunjung di rumah teman atau di rumah guru, ya, jangan lupa ucapkan shalom di rumah guru. Meskipun dia berbeda agama sama kita, tetap kita mengucapkan hal shalom itu di rumah guru kita, meskipun guru kita tidak sama agamanya dengan kita, tetap mengucapkan hal seperti itu, karena mereka juga melakukan hal seperti itu kan. Sebelum mereka masuk rumah dan mereka masuk ke rumah, mereka pasti mengucapkan seperti misalnya assalamualaikum, seperti itu. Itu tidak beda jauh dengan kata kita shalom. Karena artinya shalom adalah tidak jauh yang namanya assalamualaikum. Jadi arti katanya itu
kita melihat bahwa Assalamualaikum, maka shalom, Assalamualaikum, Waalaikum shalom, nah, Assalamualaikum, Waalaikum shalom. Jadi hampir sama kok dengan kita. Jadi tetap mengucapkan shalom meskipun berbeda agama dengan kita. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, jadi Assalamualaikum, kita shalom. Nah, mereka bilang Waalaikum shalom. Nah, jadi kita juga kalau membalasnya seperti itu. Shalom Elohim, Elohim shalom, seperti itu. Jadi adik-adik, itulah shalom itu artinya adalah damai sejahtera. Berbeda sedikit dengan teman-teman kita yang berbeda agama. Assalamualaikum, shalom, Waalaikum shalom, Waalaikum shalom, ataupun hampir samalah dengan mereka, tetapi artinya tetap sama. Assalamualaikum artinya ya mereka tetap melakukan hal seperti itu. Jadi kita juga harus seperti itu. Masuk ke rumah orang, masuk ke rumah teman, kita tetap mengucapkan shalom. Shalom ibu, shalom bapak, shalom kakak, shalom ibu, seperti itu. Jadi biar damai sejahtera itu ada di dalam rumah itu tadi. Di rumah adik-adik juga seperti itu. Jangan mentang-mentang di rumah sendiri kita masuk seenaknya. Tidak, tetapi kita harus tetap mengucapkan shalom itu. Agar apa? Agar damai sejahtera ada di dalam rumah adik-adik, seperti itu. Jadi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu pernah merasa kekhawatiran kan? Pernah merasa ketakutan sama seperti kita manusia biasa. Tapi ingatlah bahwa sumber damai sejahtera itu yaitu adalah Tuhan Yesus. Kita jangan mau kalah dengan rasa ketakutan kita. Kita jangan mau kalah dengan rasa kekhawatiran kita. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Adik-adik mungkin merasa khawatir, kemana-mana rasa khawatir. Sebetulnya kita tidak perlu khawatir, tetapi waspada. Waspada boleh, tetapi jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir. Karena dari khawatir itulah akan menimbulkan sakit penyakit dalam diri kita loh. Iya benar, kalau kita merasa khawatir, pasti kalau kita khawatir kan pasti di dalam pikiran kita kan pasti kita berpikir seperti itu terus. Misalnya kita mau keluar, kita udah khawatir nih, pasti pikiran kita, di luar sana banyak corona, di luar sana banyak corona. Alhasil apa? Kita merasa takut, kita merasa dihantui karena rasa kekhawatiran itu. Tetapi kalau kekhawatiran kita itu tidak ada, kita harus istilahnya bisa menjaga diri. Nah, jadi rasa khawatir kita itu harus dihilangkan karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang lebih besar dari kekhawatiran kita. Nah, adik-adik, jadi seperti itulah inti shalom itu tadi. Nah, jadi adik-adik sekalian, di tengah libur ini, di tengah libur corona ini, adik-adik sudah lama libur sekolah. Ya, kalau nggak salah kakak udah hampir 3 bulan ya, 3 bulan libur sekolah. Nah, tapi adik-adik tetap mempunyai semangat untuk belajar. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang rajin belajar meskipun libur, meskipun tidak ada kegiatan di sekolah? Ayo, siapa yang masih membantu orang tuanya di saat libur seperti ini? Nah, jangan adik-adik meskipun libur seperti ini, jangan menjadi alasan kita untuk malas. Nah, kalau kita malas, berarti iblis sedang membisikkan kita. Iblis itu suka kita malas. Iblis itu suka kita merasa ketakutan. Iblis itu suka kita merasa khawatir. Iblis itu suka melihat kita gelisah dalam hidup. Jadi kalau adik-adik malas di rumah, tidak meskipun libur ini tetap semangat belajar. Jangan malas. Jangan menjadi alasan adik-adik di rumah untuk bermalas-malasan.
nantilah, ini kan harinya hari libur, nanti kalau udah waktunya sekolah baru sibuk-sibuk. Jangan, itu berarti bisikan dari iblis. Memang adik-adik tidak mendengar secara langsung, dari mana iblis bisa ngomong seperti itu, tidak ada, tetapi itu adalah kelakuan iblis. Kalau kelakuan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kelakuan Tuhan Yesus itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu tenang, tidak ada rasa malas, terus semangat untuk belajar, terus tidak merasa ketakutan. Itu sumbernya damai sejahtera, itu perbuatan Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita malas, itu udah perbuatan iblis itu. Jadi bilang sama malas kita juga, jangan bilang sama malas kita bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang lebih besar. Kita mempunyai semangat. Jangan malas kita yang lebih besar daripada Tuhan Yesus, jangan. Mungkin adik-adik libur ini ada yang bermain game, ya. Kalau bermain game boleh sekali-sekali, tetapi jangan sering. Nanti salah satunya mata juga kena, terus kita juga lupa dengan pelajaran apa yang dipelajarkan. Jadi nanti ketika waktu masuk sekolah kita lupa, kita istilahnya belajar dari nol lagi, karena kita udah lupa dengan pelajaran kita. Jadi jangan sering-sering bermain game. Sekali-sekali boleh, tapi jangan keseringan. Nah, jadi begitu adik-adik, hilangkan rasa malas kita. Jadi damai sejahtera itu adalah hilangkan kemalasan. Itu salah satu arti damai sejahtera. Ketika kita libur sekarang, kita merasa malas, berarti damai sejahtera tidak ada dalam kita. Berarti iblis sedang merasuki kita. Jadi lakukan itu, bilang sama malas kita mempunyai Tuhan Yesus yang lebih besar daripada rasa malas kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu yaitu juga suatu perbuatan di mana mungkin adik-adik mempunyai ataupun ada teman adik-adik yang pernah berbuat salah dengan adik-adik. Ketika itu mereka berbuat suatu kesalahan sama adik-adik, adik kesel, adik jengkel, tetapi adik-adik harus memaafkan dia. Karena itu adalah salah satu juga damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi meskipun dia berbuat salah kepada kita, tetap kita maafkan. Tetap kita doakan. Kita doakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, doakan seperti itu. Jadi jangan ketika ada teman adik-adik yang berbuat salah, terus dia minta maaf sama adik-adik, adik tidak maafkan. Jangan seperti itu. Itu berarti damai sejahtera itu, shalom itu tidak ada dalam diri adik-adik. Tuhan Yesus itu tidak ada dalam diri adik-adik. Jadi harus bisa saling memaafkan pada teman-teman yang pernah berbuat salah sama adik-adik. Jadi itulah salah satu contohnya damai sejahtera itu tadi. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa kegelisahan, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kemalasan. Jadi kalau kita mempunyai damai sejahtera itu kita mempunyai kerajinan, mempunyai semangat, mempunyai suatu kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik libur sekarang ini siapa yang masih membaca firman Tuhan? Nah, adik-adik meskipun libur seperti ini harus kita membaca firman Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita. Misalnya kita mau belajar dari sekolah kita, membaca buku, yang pertama dan yang terutama adalah firman Tuhan kita baca terlebih dahulu. Alkitab kita dulu baca. Setelah Alkitab kita baca, baru kita membaca buku pelajaran kita. Tidak usah sulit-sulit adik-adik membaca Alkitab. Terkadang membaca Alkitab adik-adik mungkin banyak bertanya kan, ini apa sih artinya?
baca aja terlebih dahulu. Nanti suatu saat adik-adik akan mengerti arti di dalam Alkitab itu apa. Jadi baca aja terlebih dahulu, nanti adik-adik akan mengetahuinya. Suatu hal pasti beberapa waktu kemudian pasti adik-adik mengetahuinya. Jadi tetap nomor satu dan terutama itu membaca Alkitab sebelum melakukan segala kegiatan adik-adik. Entah adik membantu orang tua di rumah, atau adik-adik misalnya mau melakukan kegiatan yaitu entah olahraga, entah mencuci baju, mencuci piring pagi-pagi. Yang terutama dilakukan adalah membaca firman Tuhan. Itu yang pertama dan terutama. Ingat, pertama dan terutama. Supaya apa? Supaya damai sejahtera itu, supaya shalom itu ada dalam diri kita, adik-adik. Jadi jangan kita malas, tetapi kita tetap semangat membaca firman Tuhan, karena dari firman Tuhan itulah kita mempunyai damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Ingatlah, ketika kita semangat itulah damai sejahtera ada dalam kita. Jadi adik-adik, inilah cerita firman Tuhan hari ini, bertemakan damai sejahtera. Dan buat adik-adik di rumah, tetaplah semangat untuk melakukan segala kegiatan di tengah situasi virus corona ini. Kakak berdoa di tempat ini juga adik-adik mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan, dan liburan ini bukan menjadi alasan adik-adik untuk bermalas-malasan, tapi dengan liburan ini adik-adik mempunyai tetap semangat untuk belajar. Dan terlebih satu lagi yang terutama adalah membaca firman Tuhan. Itu yang utama di dalam hidup adik-adik. Jadi adik-adik, marilah adik-adik membuka Alkitab adik-adik, karena ada ayat hafalan hari ini yaitu di Yohanes 20 ayat 21a. Nah, Yohanes 20 ayat 21a. Yohanes 20 ayat 21a. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi adik-adik di rumah, bagi sejahtera untuk kita semua. Biar Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang melindungi kita di tengah situasi pandemik corona ini. Jadi jangan malas, tetap semangat, tetap membaca firman Tuhan, tetap belajar seperti biasa di dalam rumah. Meskipun kita tidak berkumpul hari ini, di hari Minggu ini, tetapi kita tetap bersuka cita, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan tetap memberikan kita kesehatan. Jadi adik-adik, amin untuk firman Tuhan. Mari adik-adik kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini, yang itu bertemakan damai sejahtera yaitu shalom. Buat kami Bapa, anak-anak doa sekolah minggu, anak-anak remaja di tempat ini, di GBKP Runggun Bandar Lampung ini Bapa, mungkin ada sudah bertanya-tanya apa sih artinya shalom nih Tuhan, dan di hari ini, di hari Minggu ini, pertanyaan itu sudah terjawab Tuhan. Biarlah Tuhan shalom ini, damai sejahtera ini juga ada di dalam diri kami, anak-anak remaja di GBKP Runggun Bandar Lampung ini, dan terlebih ada di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah kami Tuhan. Di tengah situasi corona ini Tuhan juga tetap memberkati anak-anak remaja yang di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan tetap memberikan semangat bagi mereka, Tuhan tetap memberikan suatu motivasi untuk membaca firman Tuhan, biar liburan ini bukan menjadi suatu alasan mereka untuk bermalas-malasan beraktivitas Tuhan, tetapi ini menjadi suatu semangat mereka, menjadi suatu semangat mereka untuk belajar dan membaca firman Tuhan. Tuhan, ini doa kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati anak-anak remaja yang ada di rumah, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan memberikan nikmat, Tuhan memberikan kepintaran di dalam mereka mengisi belajar mereka di rumah, dalam mereka mengisi membaca firman Tuhan di rumah. Tuhan tetap memberikan kepintaran agar mereka juga dapat mempunyai semangat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Bapa. Ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan penuh kuasa. Di
Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, selamat bertemu di minggu depan. Tetap semangat, kalahkan rasa malas kita, kalahkan rasa kekhawatiran kita, kalahkan rasa kekhawatiran kita. Jadi adik-adik selamat hari Minggu. Jadi Tuhan memberkati adik-adik semuanya dan sampai bertemu minggu depan. Mari kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Dadah adik-adik, sampai bertemu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa.